Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang kepinten ke-27 ya, kita telah membahas hadis yang ke-27 secara ringkas beserta faedah-faedah di dalamnya. Adapun malam hari ini insyaallah kita masuk ke hadis yang baru, yaitu hadis ke-28 yang kita beri judul 3 wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada beberapa wasiat ya, ada 3 sekurang-kurangnya yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis ke-28 ini, yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, monggo siapa yang mau membaca hadisnya? Jenengan, nggih monggo. Santrinya lagi absen, napa? Nggih, mboten napa-napa. Sallallahu alaihi wasallam. من هذا النون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن
kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Dawud wa Tirmidzi Abu Dawud. haditsun hasanun shahihun. Nggih. Matur nuwun jazakumullahu khairan. Hadis yang ke-28 ini berisi apa tadi Pak Bu? 3 wasiat dari sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wasiat tersebut? Ya, bahwasanya dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Najih. Sinten namanya? Abu Najih Al-Irbad ibni Sariyah. Namanya adalah Irbad. Ya. Dan ini kita lagi-lagi menemukan nama yang asing, nama yang baru, yang jarang sekali dipakai oleh orang zaman ini. Ya. Berarti sudah mengantongi berapa nama panjenengan? Jundub, terus enten malih? Masih kelalen ya. Nawas, ya. Sinten lagi? Dan panjenengan silahkan dicek lagi nanti ya di kitabnya. Ada beberapa nama sahabat yang masih jarang dipakai. Ya, nah biasanya kan kita suka pakai nama-nama yang sing ora ana sing madani ya. Sing paling aneh pokoknya, sing paling gharib ya, sing paling dewekan gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting itu nama orang soleh nggak apa-apa. Nah ini namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Irbad ini pernah cerita, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Irbad ini cerita bahwasanya pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat yang mana nasihat itu sampai membuat hati kami gemeter. Jadi nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membuat hati para sahabat napa? Gemetar. Kira-kira berarti nasihatnya menyentuh atau tidak? Oh, sangat menyentuh. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar masuk ke dalam jiwa para sahabat. Dan yang merasakan gemetar hati itu nggak cuma Irbad, tapi semua yang hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Irbad mengatakan kulub. Kulub itu jamak dari kolbun. Berarti di situ banyak sekali orang yang mendengarkan nasihat Nabi dan mereka semuanya tersentuh. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Buktinya apa? Buktinya mereka sampai tersentuh. Ya. Kalau mereka nggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, tersentuh apa ora? Ya ora, ya malah turu kayaknya. Nah, ini pentingnya fokus dalam menyimak nasihat. Ya, karena nasihat itu bisa membuat hati seseorang tersentuh. Bagi mereka yang fokus, nggak cukup sampai di situ, Pak Bu. Kata Irbad, wa dzarafat minhal uyun. Hati kami nggak cuma bergetar, hati kami nggak cuma tersentuh, tapi banyak di antara kami yang sampai meneteskan air mata. Masya Allah ya. Nasihat yang bagaimana itu? Ngasih nasihat kok sampai apa? Yang mendengarkan meneteskan air mata. Sama atau tidak itu seperti nasihat yang kita sampaikan ke orang lain? Sama atau tidak? Ya kayaknya
Beda ya. Beda ada apa? Beda tipis. Kalau Nabi SAW ngasih nasihat, yang dengerin tersentuh. Kalau kita kadang ngasih nasihat orang lain, sing rungokna walah pengen nantang gelut. Kok ngapa ya guru ninyong ya? Ya mungkin itu salah kita dalam menyampaikan kurang bijak ya. Nah, Nabi SAW jawami'ul kalim, memiliki ucapan-ucapan yang sempurna ya. Nah, ini efek yang dirasakan oleh para sahabat. Hati mereka nopo Pak Bu tersentuh, dan air mata mereka berlinang, menangis. Dan para ulama kita menjelaskan, ketika sebuah nasihat disampaikan, dia akan bermanfaat jika memenuhi 2 syarat. Sebuah nasihat akan bermanfaat jika memenuhi berapa syarat? 2. Yang pertama adalah yang menyampaikan itu ikhlas. Yang menyampaikan itu ikhlas. Dia ngasih nasihat benar-benar ikhlas, bukan karena pengen dilihat sebagai seorang motivator, orang yang paling peduli ya, si paling peduli ya. Jangan sampai ada pada diri orang yang memberikan nasihat itu perasaan pengen dapat pujian. Jangan. Benar-benar tulus kita sampaikan nasihat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sayang kepada saudara kita. Dan ini pernah kita bahas di hadis yang bunyinya ad-dinu nasihah. Pernah kita bahas waktu itu. Ini syarat pertama. Apabila nasihat bermanfaat ya, bisa dirasakan efeknya, efek positifnya ke semua orang, maka hendaknya yang menyampaikan itu ikhlas. Syarat yang kedua, hendaknya orang yang mendengarkan juga ikhlas ya. Jadi ada keterkaitan Pak Bu antara yang menyampaikan dengan yang mendengar. Yang menyampaikan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho dari Allah agar kebaikan itu tersebar, dan yang mendengarkan juga harusnya meniatkan dia pengen bisa lebih baik. Maka dengan seperti itu nasihat akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, kita lanjut ke hadis tadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Irbad, "Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina." Wahai Rasul, kita ini sedang berkumpul dan kami rasa wahai Rasul, nasihat-nasihat yang engkau sampaikan saat ini itu seperti nasihat yang disampaikan oleh orang yang akan berpisah. Nasihat yang engkau sampaikan wahai Rasul pada saat ini seperti apa? Mau'izatu muwaddi'in. Mau'izah itu adalah nasihat, muwaddi'in itu adalah orang yang akan pergi beranjak, ya, akan beranjak pergi. Jadi para sahabat itu sudah mulai agak kerasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan mereka. Fa'ausina, oleh karena itu berikanlah kami wasiat wahai Rasul. Berikanlah kami wasiat. Ini cerita beliau. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena beliau dimintakan wasiat oleh Irbad. Beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah azza wa jalla.
Ini wasiat yang pertama. Aku wasiatkan kepada kalian, wahai umatku, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama isinya napa? Takwa. Nah, dia ngasih bosen kayaknya krungu takwa terus ya. Kajian kita sering apa? Bahas napa? Takwa. Dan kalau ketemu masalah takwa pasti ditanya takwa kowe apa ya. Apa itu takwa Pak Bu? Melaksanakan perintah. Nah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan ya. Teorinya gampang nggih? Masya Allah, nilai 100 semua nggih. Nah, tapi ujian prakteknya ya Allahumma musta'an ya, ujian prakteknya mungkin banyak di antara kita yang masih gagal ya. Jadi wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah takwa. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Nah, yang kedua ini mandan berat ini ya. Apa yang kedua? Dan hendaknya kalian wahai umatku untuk senantiasa mendengar dan taat kepada siapa? Pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Meskipun yang memimpin kalian itu siapa? Seorang budak Habasyi. Seorang budak yang maaf, dia itu hitam legam dan bukan termasuk orang-orang yang konglomerat. Tapi kalau dia menjadi pemimpin kita, maka sudah seharusnya kita menaatinya. Di sini ya, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, madama annahu waliyu amril muslimin fala yuhtaqaru li syakhsiyatihi. Ya. Ini menunjukkan kepada kita gambaran budak Habasyi di sini adalah bagaimanapun pemimpin kita bentuknya, ya, kedudukannya, ya. Kalau dia sudah memimpin kita, maka taatilah dan jangan sampai mencela fisiknya. Jangan sampai mencela fisiknya, enggak diperbolehkan. Kalau misalnya mengkritik kebijakannya boleh tidak, Pak Bu? Boleh. Caranya pripun? Gawe spanduk ya. Karo fotone sisan ya. Dicoret. Tidak. Ngeritik pun ada caranya, ya, ada tahapannya. Ditemui, ya, ditemui. Kalau bisa 4 mata. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun ketika akan menasehati sinten? Fir'aun, ya. Bayangkan, siapa coba pemimpin yang lebih bejat daripada Fir'aun? Nonton boten? Enggak ada. Hendaknya kalian wahai umatku taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyi. Ya, kemudian
timbul pertanyaan, loh Ustaz, kalau misalnya pemimpin kita menyuruh hal-hal yang berbau maksiat, harus kita taati tidak? Tidak. Ya, tidak boleh kita taati. Kalau pemimpin kita memerintahkan hal-hal yang disyariatkan, itu baru kita taati. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan terhadap makhluk untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, kata Nabi SAW, apa? Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini faedah. Ini apa? Wasiat yang keberapa? Kedua. Yang pertama apa tadi Pak Bu? Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang akan hidup panjang di antara kalian, sesungguhnya barang siapa yang akan hidup panjang di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dia akan melihat apa? Perselisihan yang sangat banyak. Sudah terjadi atau belum sekarang? Sudah banyak banget ya. Perbedaan pendapat antara ustadz ini dengan ustadz itu, Kiai A dengan Kiai B, ulama A dengan ulama B, dalam masalah ini, masalah itu, dan berbagai macam masalah yang mereka perdebatkan. Bagaimana caranya kita menghadapi perbedaan-perbedaan, perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih solusinya, Pak. Apa itu solusinya? Kata beliau, fa'alaikum bisunnati. Inilah wasiat yang ketiga. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ketika kalian wahai umatku melihat perselisihan yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan hendaknya pula kalian berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi kalau misalnya kita melihat ada perbedaan-perbedaan yang terjadi, perselisihan yang mulai muncul di tengah kaum muslimin, Pak Bu, kuncinya itu dikembalikan kepada sunnah Nabi. Ya, kira-kira ini ada dalilnya atau tidak? Ya. Apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi? Loh Ustaz, kalau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan, tapi ada sebagian sahabat yang melakukan, itu bagaimana? Apakah itu bisa dinamakan sebagai sunnah
maka kita katakan iya sunnah, dengan syarat sekurang-kurangnya 2, yaitu ketika sahabat tersebut melakukan sebuah amalan dan di situ masih ada Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti siapa? Bilal bin Rabah. Apa amalan yang dilakukan oleh Bilal? Selalu sholat sunnah setelah wudhu. Apakah itu dicontohkan oleh Nabi? Tidak. Cuma suatu saat Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal di mana? Di surga. Maka Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa sih yang membuat terompahmu di surga? Terompah niku napa nggih? Sandal. Nah, sandale Bilal kuwi wis nang surga. Bilale tesi teng pundi? Teng dunya. Berarti kira-kira Bilal kalau meninggal masuk surga napa mboten? Masuk surga. Masa ming sandale tok? Ya, enggak. Ini menunjukkan bahwasanya Bilal melakukan amalan yang mana ini amalan penghuni surga. Maka Bilal menjawab bahwasanya beliau kalau setelah wudhu sholat 2 rakaat. Maka Nabi mengiyakan. Ini namanya takrir. Nabi membiarkan. Oh iya, ya wis. Pendiamannya Nabi ini termasuk persetujuan, Pak. Kalau seandainya amalannya Bilal ini adalah amalan yang tidak sesuai syariat, maka pasti Nabi akan domai Bilal, wani-wani nerika gue. Nah, tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi membiarkan. Ini contoh pertama. Contoh yang lain, ketika ada sahabat Nabi SAW sholat jamaah sama Nabi imam, kemudian iktidal, sami'allahu liman hamidah. Ketika itu Nabi SAW diperlihatkan para malaikat. Diperlihatkan para malaikat yang mana mereka berlomba-lomba menulis sebuah doa yang diucapkan oleh sahabat Nabi. Dan itu enggak diajarkan oleh Nabi SAW. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Itu diucapkan oleh salah seorang sahabat Nabi ketika iktidal, Pak Bu. Maka setelah Nabi SAW selesai ngimami, Nabi langsung madep ke belakang tanya, siapa yang tadi baca doa ini? Pada meneng kabeh. Wedi mbok di apa? Dimarahin. Nabi tanya lagi, siapa yang baca doa ini? Siapa yang baca? Ya. Terus akhirnya ada yang ngaku, saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya tadi aku melihat para malaikat berebut, ya, berebut doa tersebut, ya, doa iktidal yang disampaikan atau yang dibacakan oleh sahabat itu. Di sini Nabi SAW mengiyakan, mendiamkan, tidak mencela sahabat itu. Maka ini dinamakan hadis. Karena hadis itu enggak cuma ucapan, enggak cuma perbuatan, tapi juga ikrar takrirnya Nabi SAW, mendiamkannya Nabi kepada sahabat itu juga bisa dinamakan hadis. Karena itu sebagai persetujuan dari Nabi. Lah Ustaz, memang ada orang ketika dia beramal dan masih ada Nabi SAW, tapi dia malah didomai sama Nabi. Ada atau tidak? Ada. Contohnya sinten? 3 orang yang mendatangi
Aisyah radhiyallahu anha yang tanya amalan-amalan Nabi di rumah apa saja. Terus akhirnya orang yang pertama dia bertekad untuk tidak tidur malam. Saya akan sholat terus semalam suntuk, ora turu-turu, masya Allah. Yang kedua apa? Saya akan puasa terus, ora buka-buka. Ya. Kuat panjenengan? Nah, jam rolas bewis klesodan nggih. Nah. Meruban wis kayak donat ya. Yang ketiga apa? Dia berazam, bertekad akan menjomblo seumur hidup. Ya. Gak akan nikah supaya bisa fokus ibadah. Nah, tiga orang ini kan berarti mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Apakah kemudian Nabi diam? Oh enggak, diparani kayak Pak. Orang-orang yang seperti itu didatangi. Bahkan sampai diancam oleh Nabi, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk dari golonganku. Jadi malam-malam tidur, bangun sholat, tidur lagi itu termasuk sunnah. Ya. Puasa, buka itu termasuk sunnah. Menikah juga termasuk sunnah. Ya, kok ini ada orang pengen melebihi Nabi? Amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dimarahin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, bahwasanya suatu amalan itu ketika tidak diajarkan oleh Nabi bisa masuk sebagai hadis, yaitu jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikrarnya, mentakrirnya, membiarkan, menyetujuinya. Persetujuan Nabi itu termasuk dari hadis. Kemudian yang kedua, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ada beberapa amalan yang nggak pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada amalan yang nggak pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikerjakan oleh orang-orang setelah beliau. Contohnya apa? Adzan di sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat berapa kali? 2 kali. Ya. Jadi ada 2 kali adzan. Itu di zamannya sinten? Di zamannya Utsman apa Ali? Utsman ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar itu tidak ada azan 2 kali sebelum sholat Jumat, Pak Bu. Di zamannya Utsman dilakukan azan 2 kali. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal atau belum? Sudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Apakah yang dilakukan oleh Utsman ini adalah amalan yang tertolak? Hah? Ini pada amalan. Niki, Utsman kan adzan berapa kali? 2. Pas sudah menjabat jadi khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Di masanya Utsman, beliau adzan sebelum sholat Jumat sebanyak berapa? 2 kali. Jadi adzan di waktu jam 10-an, setengah 11-an itu adzan. Dengan tujuan supaya mengingatkan orang-orang berhenti dari aktivitasnya untuk siap-siap datang ke masjid. Lalu baru adzan kedua, itulah panggilan akan dilaksanakan khutbah Jumat, kemudian sholat Jumat. Nah, adzan yang pertama ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Apakah Utsman berarti menyelisihi Nabi, Pak Bu? Tidak. Deneng sih. Kenapa Utsman dikatakan tidak menyelisihi Nabi? Padahal Nabi tidak pernah melakukan itu. Dan Nabi sudah meninggal, kan gak ada persetujuan dari Nabi kan? Nah, kenapa kok Utsman dikatakan tidak menyelisihi? Masya Allah, yes. Betul.
Karena apa? Karena Utsman termasuk dari Khulafaur Rasyidin. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati was sunnati khulafair rasyidin. Hendaknya kalian ketika melihat perselisihan, maka kembalilah, pegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah sinten khulafaur rasyidin. Sehingga apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin, nah khulafaur rasyidin itu sinten mawon? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka itu bukan termasuk amalan yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka sudah dapat ACC. Nah, sudah dapat apa? Tazkiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Ini dalilnya. Al-Khulafa'ur Rasyidina Al-Mahdiyyin. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk Mahdiyin. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah khulafa, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah mereka, sebagaimana kalian menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Gigitlah sunnahku dan sunnah-sunnah mereka dengan gigi geraham kalian. Kenapa kok gigi geraham, Pak Bu? Karena gigitan yang paling kuat. Nek nganggo gigi kelinci ambrol, ya, ambrol. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk gigit dengan gigi kelinci, gigi depan ini ya, tapi pakai gigi geraham karena itu adalah gigi yang paling kuat. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, beliau menutup wasiat beliau dengan mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari segala perkara yang diada-adakan. Al-umur di sini pernah kita bahas di hadis yang kelima kalau nggak salah, yaitu masalah nopo agama. Kita tidak diperbolehkan mengada-ada dalam urusan agama. Jadi sudah apa adanya, ya. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru yang dibuat-buat dalam masalah agama. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dolalah, kata beliau, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu termasuk bentuk kesesatan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinilai hasan sahih. Jadi membuat perkara-perkara baru, Pak Bu, dalam masalah agama itu dilarang dan diwanti-wanti oleh Nabi, jangan sampai kalian membuat perkara baru di agama. Dan ini pernah kita bahas dulu ya, di hadisnya Aisyah mengenai amalan yang tertolak ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dan tidak ada di dalamnya contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Ini dalam perkara dunia, dalam perkara agama, maaf. Adapun dalam perkara dunia, maka kita mau bervariasi apapun ya, berinovasi apapun, itu tidak mengapa. Dalam masalah dunia maka tidak mengapa. Tapi kalau dalam masalah akhirat, dimodif-modif ajarannya, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan kita mengenai hadis yang ke-28. Sudah masuk Isya atau ada yang mau ditanyakan? Satu saja monggo.
sambil nunggu azan. Bismillah. Siapa tahu ada yang mau menanyakan? Udah azan. Nah, ini ayatnya yang tadi saya lupa Pak Bu, itu di surat Toha ya, ayat ke-43 sampai 44, yang mana para ulama berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk menasihati pemimpin secara empat mata, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya, kalian berdua Musa dan Harun datanglah kepada Fir'aun. Idhaba, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyina. Dan katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang layyina. Layyina itu apa? Sangat lemah lembut. Ya, bayangkan, Fir'aun saja disuruh untuk dilemah lembuti, maka selain Fir'aun harus lebih lemah lembut ya. Jangan sampai sing udah Fir'aun dikasari, Fir'aun beorali dikasari ya. Apalagi selain Fir'aun. Maka jika ada kekeliruan di pemimpin kita, nasihatilah dengan cara yang baik, jangan malah dicaci maki. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.